memulai pelatihan dari tahun 2018. Dari 2018 melaksanakan tes di awal pendaftaran, lalu melaksanakan pre-deployment itu selama 18 bulan. Lalu pada tanggal 27 Juni 2019, alhamdulillah kami Satgas FPU 1 Indonesia, kami diberangkatkan di Bangui, Sentral Afrika, di Afrika Tengah, ibu kotanya di Bangui, dengan jumlah pasukan 140 dan 14 diantaranya adalah poluan. Untuk dari Polda Daerah Istimewa sendiri mengirimkan 2 anggota, saya sendiri, Bribtu Hikmah, dan satu lagi AKP Lenisha. Kami ditugaskan selama kurang lebih 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan dengan penugasan sebagai tactical troops dan juga security camp di daerah misi tersebut. Untuk misi tersebut, untuk kerawanannya adalah antara grup arm, jadi masing-masing di setiap wilayah terdapat kelompok bersenjata, yang dimana kelompok bersenjata tersebut adalah saling melawan atau melakukan konflik. Dan juga pada tahun ini, tahun 2020 ini, kalau di Bangui namanya election, Bu, pemilihan presiden. Jadi kerawanannya mulai meningkat pada tahun 2020 dikarenakan terdapat pemilihan presiden. Dan masing-masing kelompok grup arm tersebut memiliki pasangan presiden untuk yang digadang-gadangnya sendiri, seperti itu. Dan untuk kami sendiri, FPU 1 Indonesia adalah FPU pertama, from Police Unit pertama kali dari Polri sendiri yang dikirimkan di Bangui, Sentral Afrika. Dengan di Sentral Afrika sendiri sebelumnya memang dengan tanah yang lapang dan belum ada bangunan untuk kami. Jadi kami membangun dari nol hingga bisa dihuni secara layak, seperti itu, Bu. Dan untuk peluangnya sendiri, alhamdulillah kami dari 14 orang berangkat 14 dan pulang alhamdulillah 14 juga dengan selamat dan bisa menyesuaikan dengan baik sampai misi berakhir. Untuk tugasnya kami tidak ada perbedaan dengan polisi yang polisi Polki, seperti itu, Bu. Sama tactical troops, patroli, pengawalan, penjagaan dan lain sebagainya, itu kewajiban sebagai peacekeeper. Dan juga untuk security camp, pengamanan intern di dalam camp untuk mengamankan barang-barang dan juga personil di dalamnya, seperti itu. Dan untuk suka dukanya sendiri, ini adalah misi pertama saya di umur saya yang masih, alhamdulillah, masih 26 tahun. Saya berangkatnya umur 25 tahun, alhamdulillah. Saya ditugaskan, jadi sebelumnya memang tidak ada peluang untuk yang bisa diberangkatkan ke misi tersebut, Bu, untuk satu kontingen. Sebelumnya adalah semuanya Polri. Dan pada tahun 2018 alhamdulillah dibuka kesempatan, peluang bagi poluan untuk mengikuti tes dan juga melaksanakan misi di luar negeri. Jadi ini kesempatan pertama bagi kami poluan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan prosesnya cukup panjang karena kami adalah pertama kali di Afrika Tengah. Awalnya kami ditugaskan di UNMISS di Sudan Selatan. Tapi ketika tim yang dari New York datang, itu kami langsung dipindah menjadi misi karena merasa Indonesia memiliki kualitas yang baik. Jadi kami diberikan kesempatan untuk menjadi peacekeeper di
Bangui Sentral Afrika, yang dimana kerawanan atau konfliknya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Tugasnya tersendiri bagi wanita dari United Nations sendiri ada perkumpulan Women Peacekeeper, di mana di situ menampung aspirasi untuk para peacekeeper wanita untuk memberikan pendapat atau memberikan solusi-solusi, di mana di situ dipimpin juga oleh seorang wanita dari, kalau tidak salah, dari negara, maaf saya lupa, tapi di situ semuanya tergabung, Bu. Jadi semua poluan peacekeeper ditampung di situ dan dikumpulin dan didatakan. Dan untuk poluan sendiri kita ada charity, di mana kita memberikan bantuan kepada anak-anak di sana, di mana kami membawa beberapa alat-alat sekolah, alat-alat belajar, dan alat-alat ibadah yang kami bisa donasikan kepada anak-anak dan perempuan di sana. Dan juga kami memberikan sosialisasi kepada wanita dan juga anak-anak di sana. Untuk komunikasi sendiri memang kami sedikit terbatas karena di sana menggunakan bahasa Perancis. Tapi alhamdulillah kami dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan yang berkepanjangan, alhamdulillah kami bisa mendekati masyarakat tersebut dengan baik. Untuk pengalaman yang paling berkesan, kami pertama kali datang di sana dengan daerah yang lapang, dan kami harus di situ, kami sebagai seorang wanita, kami harus bisa survive dengan kondisi alam hujan dan panas di dalam tenda selama kurang lebih 3 bulan, Bu. 3 bulan dengan kondisi yang menurut saya sangat-sangat, untuk kami sendiri itu benar-benar yang susah, tapi alhamdulillah itu terlampaui dengan baik. Dan ada juga kejadian-kejadian di mana pada saat patroli itu terdapat serangan dari grup ARM, dihentikan, dan juga meminta imbalan secara langsung. Tapi syukur alhamdulillah waktu itu karena kami memberikan komunikasi yang baik kepada grup ARM tersebut, alhamdulillah kami dibebaskan. Dan itu juga dibantu oleh UN sendiri, seperti itu. Tapi untuk serangan senjata, penembakan dan lain sebagainya memang banyak di sana, masih sering terjadi. Bahkan masyarakat di sana yang pada umumnya itu masih membawa senjata. Tapi dari UN sendiri mulai meminimalisir kepada masyarakat untuk pembawaan senjata itu sendiri. Jadi UN berinovasi atau melakukan untuk mengurangi eksiden dari tembakan tersebut. Jadi kami setiap patroli diminta untuk setiap orang yang membawa senjata tersebut harus disita. Tapi itu sudah dapat legalisasi dari UN sendiri untuk dengan kepala-kepala grup ARM atau kelompok bersenjata tersebut. Jadi memang sudah kesepakatan, tapi memang itu beresiko, sangat beresiko. Tapi alhamdulillah kami tidak ada serangan yang sampai melukai dan lain sebagainya. Hanya ancaman-ancaman saja yang masih sering terjadi seperti itu. Berarti dengan kata lain kemarin itu sempat tersandra gitu. Sempat tersandra di dalam mobil, tapi dengan komunikasi dan juga memberikan pengertian kepada grup ARM tersebut, alhamdulillah dibebaskan. Seperti itu. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian tersebut, bahkan ada peleton atau kelompok, kan kami dibagi untuk beberapa kelompok untuk melaksanakan patroli izin. Jadi ada di kelompok tersebut berada di tengah-tengah saling menembak, Jadi saling menembak, kami berada di tengah-tengah, dan syukur alhamdulillah bisa pulang dengan selamat, alhamdulillah. Tapi
sempat memberikan komunikasi ya, yang jelas ini terjadi baku tembak dan kami berada di tengah-tengah. Nah itu membuat semuanya jadi cemas. Kami yang ada di dalam camper, syukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kembali dengan sehat. Ada yang lain? Ada hal lucu atau unik ya yang ditemui di sana? Kalau lucu dan unik itu sebenarnya ini pengalaman yang ini sih. Jadi ini lebih ke pengalaman yang menurut saya lebih ke misi kemanusiaan. Jadi kalau kita harusnya lebih banyak bersyukur kalau dengan keadaan Indonesia yang seperti ini dibandingkan di Sentral Afrika sendiri. Karena di Sentral Afrika saya merasa semua orang kita harusnya lebih bersyukur karena di sana itu semuanya serba kekurangan, tidak ada sekolah, tidak ada untuk belanja aja susah, makan aja susah, minum air pun mereka sangat susah. Jadi sampai anak-anak kekurangan gizi, orang-orang susah sampai kerja banting tulang dan lain sebagainya itu hanya untuk mendapatkan uang dan mereka cuma makan seadanya. Jadi kalau mereka kami lewat seperti itu, Bu, mereka tuh cuman kalau bahasa Prancisnya tuh mangje. Hanya mereka sekedar minta makan, bukan minta uang. Mangje, madam, mangje misu. Makan ibu, makan bapak, seperti itu. Kalau anak-anak tuh cup. Jadi mereka kalau dikasih permen tuh kayak seneng banget. Jadi kalau dikasih permen, dikasih biskuit tuh kayak mereka tuh nggak pernah kayak setahun sekali dikasih dan sebenarnya dari UN sendiri itu memang melarang untuk memberikan makanan kepada masyarakat. Cuman karena dari orang-orang Indonesia itu kalau bahasa Jawanya nggak tegel ya Bu. Ya kami berikan makanan juga. Kalau kami lagi patroli itu kami berbagi makanan gitu. Mereka sampai kenal. Sampai kalau kami pas pulang kemarin tuh, jadi anak-anak itu kebetulan camp kami sama bandara itu dekat. Jadi waktu pulang tuh anak-anak udah sampai nangis, udah sampai nangis. Jadi Indonesia itu benar-benar dikenal yang baik banget sih orang-orang Indonesia sampai nggak mau lagi dong, nggak mau ditinggal sama kakak-kakak ini. Jadi kami terkenal loyal dan ramah seperti itu. Jadi mereka selalu terngiang sampai sekarang. Bahkan mereka ada juga yang sudah punya WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka masih komunikasi sampai sekarang seperti itu. Dan itu membuat kami jadi terharu sih sebenarnya seperti itu.